Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi untuk mata kuliah dasar akuntansi pertemuan ke-10, yaitu membahas tentang akuntansi perusahaan dagang. Definisi di sini perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang untuk tujuan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang secara berarti. Jadi perusahaan itu macam-macam ya. Di sini dicontohkan yaitu perusahaan dagang, ada lagi nanti perusahaan produksi, ada lagi nanti perusahaan manufaktur, ya, di mana perusahaan dagang ini tujuannya membeli barang lalu untuk dijual kembali, ya, tanpa mengubah bentuk atau sifat barang secara berarti. Next. Karakteristik perusahaan dagang di sini memperoleh laba dengan jalan menjual barang, lalu membeli barang untuk tujuan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang secara berarti. Yang ketiga, barang dagangan berupa barang konsumsi atau barang produksi dan bahan baku untuk produksi. Ya, jadi di sini karakteristik perusahaan dagang itu adalah memperoleh laba yang pertama dengan jalan menjual barang dagangannya, lalu dia juga membeli barang untuk menjualnya kembali. Lalu yang ketiga di sini barang dagangan itu biasanya berupa barang-barang konsumsi atau barang produksi dan bahan baku untuk produksi. Next. Yang keempat, kegiatan perusahaan ini terutama adalah pembelian penjualan barang berupa wujud fisik, ya, dengan spesifikasi ada berat, ya, volume atau ukuran fisik lainnya yang jelas, ya. Jadi tidak maya di sini. Dia berjualan secara fisik. Adanya barang dagangan yang menimbulkan pos beban operasi yang disebut dengan harga pokok penjualan, dan biasanya beban ini merupakan porsi yang cukup besar dibandingkan dengan seluruh beban yang terjadi. Jadi di sini ada barang dagangan yang menimbulkan pos operasional perusahaan yang disebut dengan harga pokok atau harga kulak di sini. Nah, dari harga kulak itu ditambahkan dengan biaya beban, maka didapatkan harga penjualan, ya, sehingga ada selisih untuk laba perusahaan. Next. Karakteristik perusahaan dagang. Nah, di sini dari hasil di sini perusahaan menerima kas, ya, entah itu dari harta atau dari hutang atau dari modal, lalu digunakan untuk membeli barang diterima. Lalu barang ini masuk ke gudang sebagai persediaan barang, lalu barang ini dijual, ya, dan dikirim, entah itu penjualan kredit atau tunai. Nah, kalau kredit di sini masuknya ke piutang usaha dan di sini ada proses penagihan. Contoh perusahaan dagang itu apa sih? Ya, yang gampang aja deh. Perusahaan petel, ya, Indomaret, Alfamart itu perusahaan dagang. Mereka membeli barang-barang, misal sampo, mereka membeli dari Unilever, lalu dijual kembali ke tokonya di Indomaret di seluruh Indonesia, ya, sehingga mendapatkan kas di sini, diputar lagi untuk membeli barang lagi, disimpan di gudang untuk jadi stok barang, lalu barang itu dijual. Penjualan bisa secara tunai atau kredit, lalu kalau kredit di sini ada penagihan. Next. Perbedaan perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Nah, di sini kalau perusahaan dagang itu ada fisiknya, ya. Kalau jasa itu tidak fisik, ya, yaitu jasa yang dijual. Nah, di sini barang dagangan neraca akun beban pokok penjualan ini ada akunnya, akun persediaan barang, ya. Sedangkan di sini tidak terdapat akun persediaan barang, ya. Tidak terdapat akun beban pokok penjualan karena di sini yang dijual adalah jasa. Nah, siklusnya di sini ada kas, lalu hasil pekerjaan, lalu dijual, di sini ada piutang usaha, lalu di sini ada penagihan. Sedangkan untuk perusahaan jasa di sini ada kas. Dari kas, ya, kas untuk pembelian barang, lalu di sini di stok, lalu barang dikirim, lalu di sini cash atau kredit, dan di sini ada proses penagihan. Ya. Next.
Perbedaan perusahaan dagang dan perusahaan jasa dari sisi kegiatan utama. Nah, di sini perusahaan dagang membeli dan menjual barang dagangan dari pemasok. Sedangkan perusahaan jasa di sini memberikan jasa kepada pengguna jasa. Persediaan memiliki persediaan barang jadi. Kalau di sini tidak memiliki persediaan barang jadi. Lalu untuk penentuan harga di sini relatif lebih murah, sedangkan di sini tidak perlu menentukan harga pokok barang karena yang dijual itu jasa. Perusahaan dagang itu seperti Indomaret, Alfamart. Kalau perusahaan jasa itu seperti Grab, ya, Gojek. Itu perusahaan yang menawarkan jasa pengiriman barang, lalu antar jemput orang, ya, dari tempat satu ke tempat lain. Nah, itu yang dijual jasa mereka. Ya. Rekening-rekening dalam perusahaan dagang. Nah, di sini dalam proses pembukuan atau akuntansi itu ada yang dinamakan istilah rekening. Rekening itu ya itu pos ya yang digunakan untuk penulisan laporan pada neraca, pada jurnal, pada buku besar di satu siklus akuntansi. Nah, di sini ada macam-macam rekeningnya, ada pembelian, yaitu akun, ya. Rekening itu sama dengan akun, dipergunakan untuk mencatat jumlah harga beli dan barang. Oke. Lalu ada retur pembelian. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah harga barang yang dikembalikan kepada pemasok karena alasan tertentu. Lalu ada akun potongan pembelian, ada akun beban angkut pembelian, ya. Di sini penjelasannya, akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah biaya angkut barang, ya. Oke, next. Lalu ada akun penjualan, ada akun retur penjualan, lalu ada potongan penjualan, ada beban angkut penjualan, dan seterusnya. Ini definisinya bisa Anda baca sendiri di slide. Lalu ada akun utang dagang, ada akun piutang dagang, ya. Next. Mencatat transaksi ke buku jurnal umum. Nah, ini contoh transaksi dari yang pernah Anda buat di tugas, yaitu persamaan transaksi, persamaan akuntansi, ya, lalu ditulis lagi ke dalam bentuk jurnal umum. Ya, di sini ada contoh untuk proses penjualan tunai. Di sini pencatatan transaksinya ini debit, ya, yang di sini kredit, ya. Penjualan tunai ini kasnya bertambah, maka dia masuk ke sini. Penjualannya berkurang, dia masuk ke sini. Penjualan kredit di sini piutang dagangnya bertambah, penjualannya berkurang, ya. Lalu untuk potongan penjualan, kasnya bertambah, potongan penjualan bertambah, piutang dagangnya berkurang di sini. Retur penjualan di sini masuk debit, piutang dagangnya masuk kredit, dan seterusnya. Ini ada bisa Anda cermati, ya, dari slide. Kapan kita mengisi di sisi debit, kapan kita mengisi di sisi kredit. Retur penjualan tunai. Nah, ini penjualan tunai, akun retur penjualan bertambah dan kasnya di sini berkurang. Karena di sini retur penjualan. Kalau retur penjualan itu berarti konsumen mengembalikan barang ke kita, ya, dan kita menerima barang yang rusak dan kita mengembalikan uang konsumen, maka di sini kasnya berkurang. Pembelian tunai di sini bertambah dan kasnya berkurang. Kenapa kasnya berkurang? Karena kita beli ke supplier. Ya, beli ke supplier itu kita mengeluarkan uang. Di sini proses pembelian bertambah dan kasnya berkurang. Pembelian kredit, nah di sini ada proses pembelian. Karena kita melakukan pembelian secara kredit, maka di sini utang dagang dicatat di sisi kredit, ya. Potongan pembelian, nah di sini utang dagang masuk debit, potongan pembelian masuk kredit. Nah, ini ada aturan, ya, kapan kita menulisnya di sisi kiri, kapan kita menulisnya di sisi kanan, ya, nanti kita bahas. Next. Nah, ini masih contoh, ada retur pembelian secara kredit, retur pembelian secara tunai, beban angkut pembelian secara kredit, ya. Next, kita next aja. Nah, ini rekening adalah suatu media untuk mengklasifikasikan dan mencatat penambahan dan pengurangan dari tiap unsur-unsur laporan keuangan. Oke. Nah, ini wujudnya seperti ini, ya, satu akun, satu rekening kas.
bentuk lain. Nah, ini bentuk lain. Ini sisi debit, ini sisi kredit. Ya. Bagaimana menggunakannya? Nah, yang pernah Anda buat yaitu persamaan akuntansi. Di sini ada transaksi, di sini ada harta. Nah, harta ini adalah kas dan piutang. Sedangkan utang dan modal ini adalah utang dan modal. Ya. Untuk sisi kas ini ditulis di sisi kiri ya. Ketika kas bertambah dia ditulis di sisi kiri, di sisi debit. Sedangkan utang ini ditulis di sisi kanan ya. Sesuai dengan persamaan akuntansi yang pernah Anda pelajari. Nah, ini contoh harta. Harta itu kas di sini ditulis di sisi kiri. Ya, ini adalah sisi debit, sedangkan di sini di sisi kredit. Sedangkan hutang ini defaultnya ditulis di sisi kanan, sesuai dengan persamaan akuntansi. Modal juga ditulis di sisi kanan. Kenapa di sisi kanan? Karena di sini karena di sini ya anggap aja ini T-nya, Nah, di sini sisi harta dan di sini sisi hutang dan modal. Jadi hutang dan modal ini ada di sisi kanan secara default ya. Bagaimana dengan pendapatan, biaya dan prive? Nah, ini pendapatan, ini menambah modal, maka modalnya di sisi kanan, pendapatan di sisi kanan, biaya ini mengurangi modal, nah biaya ini di sisi kiri, prive itu mengurangi modal atau penarikan uang pribadi, di sini juga masuk di sisi kiri. Ya, ini ada aturannya, ya ada pedomannya. Kapan kita memasukkan di sisi kanan, kapan kita memasukkan di sisi kiri untuk defaultnya. Bagaimana jika ada transaksi? Transaksi dapat mempengaruhi saldo harta, hutang, modal, pendapatan, biaya, serta prive yang dicatat pada masing-masing rekening. Nah, ini ketika nanti ada transaksi, maka di sini berpengaruh pada harta, hutang, modal, pendapatan, biaya, serta prive atau penarikan uang pribadi di suatu perusahaan. Ya. Nah, ini contoh pencatatan di rekening harta. Di sini ada saldo 11.500. Ketika ada penambahan ditulis di sisi kiri, ketika ada pengurangan ditulis di sisi kanan. Lalu untuk hutang ini defaultnya di sisi kanan ya, saldo di sini ketika ada penambahan ditulis di sisi kanan, ketika ada pengurangan ditulis di sisi kiri ya. Next, modal juga sama. Modal ini defaultnya di sisi kanan, ketika ada penambahan ditulis di sisi kanan, ketika ada pengurangan ditulis di sisi kiri. Kesimpulan, mencatat di sisi debit belum tentu merupakan penambahan. Oke, mencatat di sisi kredit belum tentu merupakan pengurangan juga ya. Jadi mencatat di sisi kiri dan di sisi kanan itu belum tentu proses penambahan dan pengurangan. Mencatat di sisi debit rekening disebut dengan pendebitan, pencatatan di sisi kredit rekening disebut dengan pengkreditan. Ya, oke. Nah, ini pedomannya yang saya bilang tadi, Anda perhatikan di saldo normal di sini. Ya, saldo normal di sini untuk harta atau kas itu defaultnya di kiri. Untuk utang itu defaultnya di kanan. Untuk modal itu defaultnya di kanan. Untuk pendapatan itu defaultnya di kanan. Untuk beban biaya itu defaultnya di kiri. Untuk prive ini defaultnya di kiri. Ya. Kembali lagi ketika ada penambahan harta, ya itu nulisnya di sisi kiri, sejajar dengan saldo. Ketika ada pengurangan di sisi kanan. Utang, ketika ada penambahan utang itu nulisnya di sisi kanan, pengurangan di sisi kiri. Modal, penambahan di sisi kanan, pengurangan di sisi kiri. Pendapatan, penambahan di sisi kanan, pengurangan di sisi kiri. Beban biaya, penambahan di sisi kiri, pengurangan di sisi kanan, dan seterusnya. Ya, di sini ada penjelasan. Untuk sisi kiri ini pendebitan, untuk sisi kanan ini pengkreditan, atau di sini debit, di sini kredit. Ya. Nah, ini sama kayak tadi, kalau ini di sisi kiri itu debit, kalau di sisi kanan itu kredit. Ini asal Anda hafal, ini kiri, ini kanan, berarti di sini ini debit, ini kredit, ini kredit, ini kredit, ini debit, ini debit.
Ya. Anda pelajari slide ini kapan Anda mengisi di sisi debit, kapan Anda mengisi di sisi kredit. Ya, oke, next. Rekening dibagi menjadi dua. Di sini ada rekening real atau permanen dan rekening nominal. Ya, rekening permanen di sini yang terdapat dalam neraca yaitu aktiva, hutang dan modal. Ya, di sini rekening-rekening permanen. Sedangkan rekening nominal di sini adalah rekening yang terdapat dalam perhitungan rugi laba, yaitu pendapatan dan beban. Ya, jadi dari hasil penjualan itu pendapatannya berapa, lalu bebannya misal di sini beban gaji, beban sewa kontrak dan lain-lain. Nah, selisihnya itu didapatkan rugi laba. Nah, itu nominal. Kalau permanen ini neraca, aktiva, hutang, modal, aset tetap, ada gedung, ya. Lalu hutangnya berapa, modalnya kasnya berapa, dan seterusnya. Nah, ini maksudnya rekening permanen. Nah, ini contoh penjualan itu masuk ke rekening nominal, sedangkan untuk kas masuk di rekening permanen, hutang sewa masuk di rekening permanen, karena ini masuknya nanti modal, beban iklan masuk di beban, ya. Masuk di nominal, lalu modal masuk di permanen karena ini menambahi harta, piutang dagang masuk di permanen karena menambahkan harta di sini. Nah, sedangkan rugi laba itu masuknya ke nominal, hasil penjualannya berapa dikurangi beban-beban setiap bulan, nah itu didapatkan profit atau laba bersih setiap bulan. Ya. Bagian rekening atau perkiraan merupakan daftar lengkap dari rekening-rekening yang dipakai oleh suatu perusahaan dengan penggolongan tertentu menurut unsur laporan keuangan. Nah, ini bagian rekening ini merupakan daftar akun-akun yang dipakai oleh perusahaan, biasanya di dalam menuliskan di laporan keuangan atau neraca atau jurnal di akuntansinya. Ya. Nah, ini ada bagian rekening, penomoran dan nama rekeningnya. Di sini dicontohkan ya, bagian rekening 1 itu aktiva, 1.1 aktiva lancar, 1.1.1 kas, ya 1.1.2 piutang, 113 persediaan. Nah, ini untuk aktiva tidak lancar, aktiva tidak tetap dan seterusnya. Ya. Hutang, nah ini hutang misal diberi nomor 2, lalu ada hutang lancar, hutang gaji, hutang operasional lainnya, ada hutang tidak lancar, ada hutang bank, ada hutang obligasi. Lalu di sini nomor 3 ada ekuitas, ada modal distrot dan seterusnya. Oke, segini dulu materi kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan mari kita diskusi di WhatsApp group. Kuliah saya tutup, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.